Bahkan lebih parahnya lagi jika publikasi itu adalah satu bagian dari pencapaian pendidikan akademik, gelar akademiknya dicabut. Oke, autoplagiasi atau self plagiarism itu saya rasa bukan hal yang buruk ya. Nah kalau fabrikasi nggak ada Mbak, tiga ini nggak ada. Buat aja data fiktif gitu ya. Untuk supaya apa? Kesannya penelitian itu bagus ya, betul-betul cantik sesuai dengan idealnya begitu. Nah seperti itu. Nah itu ya nggak boleh. Ya karena waktu ini sudah berjalan, penelitiannya ini butuh waktu yang panjang sehingga penelitiannya itu belum selesai, tapi waktu durasi hibah kah atau apapun atau mungkin itu periode sekolah dia begitu ya, itu selesai gitu ya, nggak ada perpanjangan lagi sehingga mau nggak mau saya harus submit, kalau enggak saya harus terminate begitu. Nah tuh kondisi seperti itulah yang membuat orang tuh gelap pikiran ya, akhirnya ya sudahlah saya fabrikasi, selalu menghembuskan angin surga begitu ya, artinya tawaran-tawaran yang sangat enak sekali didengar gitu ya, publisnya cepat ya, minim koreksi, review cepat, itu danger ya, hati-hati begitu. Halo rekan akademisi, jumpa lagi dengan saya Rida Farida di Santai Sambang Asik ngeritik tentang akademik dan isu. Pada kali ini kita akan membahas tentang etika publikasi dan kali ini saya akan ngobrol bersama dengan Pak Hendriawan. Halo Pak Hendri, Halo, jumpa lagi. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol sedikit tentang Ya. isu-isu panas terkini di Wah, dunia isu hot dosen. ya. Iya, isu hot. Karena dari isu ini banyak Ya. berdampak, Pak. Oke. Banyak sekali ya yang sering terdengar di media, baik itu media massa maupun media cetak. Dunia perdosenan ini kita sedang disorotin, terutama tentang etika publikasi. Nah, bagaimana menurut Pak Hendriawan ini sebagai akademisi dosen, sebagai yang disorot juga ya Pak ya ini, tentang menyikapi berita-berita hangat ini Pak? Oke. Jadi plagiarisme itu adalah salah satu dosa besar bagi seorang peneliti gitu ya. Di samping ada namanya falsifikasi data, manipulasi dan seterusnya. Tapi plagiarisme itu adalah salah satu kesalahan yang harus dihindari dan itu sangat melanggar etika publikasi begitu ya. Jadi kami dari dosen itu memang sudah ditanamkan ya mindset bagaimana kita meng-create produk hasil penelitian dalam bentuk publikasi itu sudah harus clear dari isu plagiarisme. Ya, jadi bahkan ada yang mensyaratkan 20, ada yang mensyaratkan sampai bahkan 10%. Nah, tapi tentunya ini tidak bisa hanya mengandalkan si dosen atau si peneliti untuk mengecek itu gitu ya. Butuh partisipasi dalam satu ekosistem itu. Misalkan dosen mempublish dalam satu jurnal, di jurnal itu kan ada reviewer, ada editor gitu ya, ada chief editor dan seterusnya. Itu juga memiliki kewenangan untuk bisa memberikan koreksi dalam rangka untuk membebaskan karya ini dari plagiarisme isu. Nah, seperti itu. Jadi bicaranya tidak hanya kita menyalahkan jika terdeteksi adanya plagiarisme, peneliti itu bagaimana sih begitu. Belum tentu hanya itu kesengajaan gitu ya. Bisa jadi itu tidak sengaja gitu ya. Dan kenapa kok dari jurnalnya bisa lolos begitu. Nah, seperti itu. Oke, berarti sebagai akademisi memang harus memahami tentang plagiarisme itu sendiri ya Pak ya, agar terhindar dari plagiarisme. Betul, betul. Datanya cukup mengkhawatirkan ya, naik dari tahun ke tahun ya, yang diretraksi. Ini menjadi concern kita ya, artinya memang plagiarisme di dunia penelitian itu memang jadi satu ketakutan gitu ya bagi dosen yang tidak memahami bagaimana keluar dari itu gitu ya, bagaimana mengovercome apa isu plagiarisme itu. Nah, kuncinya sebetulnya plagiasi itu kita memahami ya definisi itu apa. Kemudian ketika suatu artikel dikutip begitu, bagaimana cara mengutipnya. Ketika kan plagiarisme ada beberapa, ada self plagiarisme sudah seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ada juga plagiarisme ide. Jadi idenya itu sama persis. Narasinya berbeda, tapi idenya sama persis. Itu juga hati-hati. Itu namanya plagiarisme. Jadi cukup hati-hati di situ. Misalkan saya meliti tentang A dengan variabel
X, Y, Z begitu ya, dengan metode Y begitu, ini juga sama ternyata sudah pernah dilakukan oleh orang. Nah ini nggak bisa juga seperti itu gitu ya, harus betul-betul hati-hati. Makanya kunci dari plagiarisme pertama edukasi tentang definisi plagiarisasi itu apa saja, kriteria-kriteria dikatakan plagiat itu apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, perbanyak referensi. Ya, semakin banyak kita memiliki referensi, maka possibility kita itu untuk memplagiat itu semakin kecil, begitu ya. Jadi Semakin memang banyak referensi. harus banyak referensi, Betul. harus paham dengan benar apa itu plagiarisme. Karena hasanah pengetahuan di dunia ini sudah sangat-sangat padat, apalagi di topik-topik yang gemuk gitu ya. Betul. Nah ini terjadi overlap pembahasan itu akan sangat berpotensial terjadi. Jadi harus penting bagi kita rekan akademisi untuk memahami plagiarisme ini, karena memang kalau kita tidak paham kita terjebak. Ternyata kita sudah pernah ada yang melakukan begitu ya. Ternyata self plagiarisme kan sayang sekali ya Pak ya. Benar. Ya memang benar kita mengambil dari tulisan kita sendiri, ternyata itu juga tidak benar. Baik, ini lagi Pak, pelanggaran akademis di tingkat universitas mengapa sering terjadi? Nah, biasanya ini seperti ini ya, berita yang baru. Ya, itu pastinya yang terdampak tidak hanya pribadi tapi juga institusi juga. Nah, ini bagaimana untuk menghindari ini, Pak? Saya bicara sebagai seorang mewakili institusi begitu ya. Nah, ini juga penting juga karena jangan sampai isu plagiarisme ini memberikan kredibilitas institusi jadi semakin buruk. Ini presiden yang tidak baik. Nah, sehingga apa? Institusi itu harus memiliki dewan etik begitu ya. Nah, dewan etik itu sendiri yang akan memberikan tidak hanya sekedar, tidak harus berupa punishment ya, tapi bagaimana mengedukasi dosen begitu ya, memfasilitasi kenapa bisa terjadi seperti itu, mengingatkan ya, meng-remind bahwa seperti itu tuh salah, seperti itu tuh bukan konsep yang betul tentang penelitian. Menyajikan data itu tidak seperti itu. Bisa jadi yang bersangkutan ini nggak paham loh ya, itu sering terjadi. Nggak paham, ternyata nggak sengaja, apalagi kepikiran sengaja begitu ya. Ini nggak paham, ternyata kayak gitu tuh ternyata plagiat begitu. Nah ini harus ada yang mengedukasi ini. Nah tentunya peran institusi sudah harus melakukan edukasi kepada para dosen peneliti. Memang harus dilakukan dari institusi. Betul. Gitu ya, menyamakan persepsi tentang plagiarisme itu apa saja sih gitu ya. Gitu. Jadi tidak heran ketika banyak juga dari institusi-institusi tertentu pun juga menyelenggarakan untuk sosialisasi, workshop untuk rekan-rekan dosen terkait plagiarisme ini ya. Karena memang saya rasa memang penting sekali Pak ini ya, karena saya sendiri mungkin ya kadang merasa sudah udah benar ya, udah citasinya udah bagus, sudah sesuai dengan aturan gitu. Ternyata kok plagiat. Ketika dicek similaritasnya kok masih tinggi. Nah, harus ditekan lagi. Nah, kalau menurut Pak Henry nih, plagiarisme ini memang perlu dihukum atau sudah cukup dengan adanya ruang, dengan adanya memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi, workshop bersama tentang persamaan persepsi ini, cukup itu saja atau memang harus ditindak secara tegas sebenarnya Pak? Ini berita tadi kan sebetulnya salah satu tindakan tegas ya, diretraksi artinya ditarik begitu. Bahkan lebih parahnya lagi jika publikasi itu adalah satu bagian dari pencapaian pendidikan akademik, gelar akademiknya dicabut. Itu sudah terjadi kan beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Di Jepang banyak itu yang terjadi. Ada satu publikasi yang dia melakukan plagiarisme, kemudian ada juga yang falsifikasi, dan itu ternyata menjadi syarat kelulusannya yang bersangkutan gitu ya. Sehingga rentetannya panjang, konsekuensinya fatal begitu ya. Tapi kalau memang ternyata itu dilakukan di luar proses akademis dia gitu ya, hanya untuk memenuhi BKD begitu, ya itu konsekuensi paling ini ya retraksi gitu ya. Cuman hati-hati juga, itu jadi kalau dia mewakili seorang peneliti dan institusi, itu kredibilitas institusi sangat ditentukan, itu bahaya, sangat fatal gitu. Nah tentunya edukasi tadi ya penting ya, punishment juga harus gitu ya, karena harus ada jangan sampai ini
terulang lagi gitu ya. Betul. Ini terulang lagi, itu jangan sampai terulang lagi. Jadi gitu memang ya. dua-duanya ini memang penting harus dilaksanakan. Betul, Nah, betul. bentuk-bentuk akademik misconduct yang sering terjadi sih Pak, menurut Pak Henry apa saja yang memang harus jadi perhatian khusus kita? Jadi contohnya kayak ya tadi itu ya plagiarisme, kemudian falsifikasi. Falsifikasi itu artinya penelitian itu sebetulnya tidak berhasil ya. Cuman karena ada something atau sesuatu hal tuntutan gitu Harus laporan begitu ya, dinyatakan bahwa ini berhasil begitu. Akhirnya datanya difalsifikasi. Atau data argumentasi, data yang tidak digenerate dari eksperimen. Pokoknya dummy data begitu ya. Nah seperti itu juga danger gitu ya. Itu saya rasa misconduct dalam penelitian. Tidak objektif. Penelitian itu sebetulnya kan simple ya definisinya ya. Penelitian itu mencari sesuatu, menemukan sesuatu yang mendasari suatu kejadian fenomena. Ada fenomena A, ini kenapa sih kan gitu ya. Oh ada ini, sebab ini. Udah gitu seperti itu. Jadi tidak dituntut untuk harus selalu berhasil sebenarnya Pak? Nah, penelitian itu bisa juga gagal. Kegagalan dia menunjukkan kegagalan itu adalah suatu temuan itu ya. Betul. Kan penelitian itu kan finding ya, menemukan sesuatu. Oh, kalau saya kasih ramuan A, ramuan B ternyata ini nggak jadi produk yang bagus gitu ya. Ya berarti ketika ada orang yang baca nih, ya saya jangan mengikuti itu gitu. Itu kan knowledge kan ya. Kalau saya mengikuti itu ya akan gagal. Jadi percuma diadakan riset Betul, kalau semuanya harus sesuai dengan rencana sesuai dengan analisis awal gitu, karena berarti kita tidak menemukan sesuatu yang baru ya dari diversity-nya itu harus banyak gitu ya. Makanya teknik pencarian gap atau kontribusi atau sesuatu novelty gitu ya, itu ya tidak harus melihat dari sisi mainstream gitu ya. Orang melihat selalu optimize, meningkatkan performa, meningkatkan kualitas. Tidak aja seperti itu. Ada kalanya juga out of the box gitu ya. Betul. Jadi bagaimana hal yang negatif mungkin bisa jadi analisis awal juga. Betul. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa itu tadi yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan bagi seorang peneliti. Nah, ini ada berita tentang academic misconduct di jurnal internasional yang dilakukan oleh guru besar dan dosen di Indonesia. Menarik ini. Iya. Luar biasa ya Pak. Karena memang syaratnya untuk mencapai guru besar itu memang ada jurnal internasional, ada impact factornya, dan itu tidak mudah untuk kita dosen-dosen di Indonesia. Mungkin yang jam terbang menulisnya, jam terbang publikasinya masih minim, ini menjadi salah satu tantangan terberat. Nah, kalau menurut Pak Henry nih Pak, supaya kita bisa terhindar dari tawaran-tawaran yang cepat, mudah, mahal pun ada tawaran-tawaran itu, dan tetap bisa fokus untuk kita, yaudah kita usahakan sendiri. Nah, bagaimana kalau Pak Henry nih, dari Pak Henry seperti apa untuk menyikapi ini supaya tidak ikut terdorong? Jadi memang ini challenge ya bagi seorang guru besar. Guru besar kan pangkat tertinggi dari akademisi ya. Artinya ya semakin tinggi jabatan fungsionalnya, tentunya requirement-nya juga semakin ketat dong. Kan? Nah ini sekarang kan lagi marak seperti ini ya. Nah yang terjadi memang predator jurnal ya. Predator jurnal yang mempublis karya ilmiah dari seorang guru besar tersebut. Nah tentunya bagaimana caranya gitu ya? Caranya sebetulnya ya pertama ada dulu material yang mau ditulis gitu ya. Itu yang penting. Jadi seorang peneliti, insting dari seorang peneliti itu kolek saja lakukan saja aktivitas penelitian itu. Enggak usah nunggu ketika mau publis baru penelitian. Udah senantiasa melakukan eksperimen ya, investigasi sampai keluar datanya. Kan kalau guru besar pastinya punya student lah ya, punya student pasca sarjana, apalagi sarjana begitu ya. Membuat sebuah riset studi atau grup-grup belajar, grup-grup penelitian begitu, mereka akan sangat mudah sekali untuk mengkolek informasi, mengkolek data. Nah, data yang sudah dikolek ini sendiri tinggal dipoles, kan gitu ya. Nah, dipolesnya itu artinya supaya apa? Supaya bisa eligible masuk ke jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Nah, tentunya nanti bisa menggunakan tools AI yang kita bahas di sesi yang sebelumnya begitu ya. Nah, itu salah satu cara gitu ya. Terus itu yang kedua, memang
ada pilihan ya. Sebetulnya pilihannya ya trade off gitu ya. Ada yang jurnal free ya, gratis, Q1. Tapi publishnya bisa setahun, bisa 2 tahun. Karena proses reviewnya itu sangat-sangat tough, sangat panjang begitu ya. Sangat ketat karena betul-betul di situ yang ditekankan adalah quality. Novelty-nya ada dan ini sifatnya sustain. Jangan sampai tema penelitian ini 2 tahun kemudian expired, 1 tahun kemudian expired. Mereka kan bisa memprediksi, bisa membayangkan itu ya, bisa memiliki gambaran. Oh ini kalau saya accept jurnal ini, paper ini, maka 1 tahun kemudian ini nggak bakalan expired ini bagus, ini lo baru. Tapi kok ketika ini teknologinya canggih, tapi diprediksi 2 atau 3 tahun kemudian expired ya, dia kan nggak akan terima. Nah seperti itu, tough, gratis, tapi lama. Ada juga pilihannya mahal banget, tapi cepat gitu ya. Dan ini salah satu yang padahal Q1 ya, padahal sangat berreputasi, Scopus begitu Q1 dan masuk juga ada beberapa yang diindeks oleh Baylis Predator begitu ya. Ya sekali lagi Baylis itu kan artinya pihak ketiga gitu ya. Ibaratnya itu NGO gitu ya, pihak ketiga begitu yang dia selalu memonitoring ya, ini sebagai evaluasi sebetulnya ya, sebagai evaluator bagaimana performa peneliti-peneliti di dunia gitu ya. Kalau tidak ada itu kan liar juga gitu ya, harus ada satu badan begitu yang memang dia memang concernnya ke situ gitu ya. Ini saya sediakan list jurnal Predator, indikasinya itu bagaimana ya, itu sebetulnya indikasi-indikasi yang disusun oleh timnya Baylis itu gitu ya, mulai dari ciri khasnya cepat ya, bayarnya mahal begitu, kemudian tanpa review. Nah seperti itu sudah mudah sekali bahwa itu predator gitu. Oke. Pelanggaran akademik terutama etika penulisan atau etika publikasi ini, dampaknya nih Pak, yang mungkin kita sih tidak berharap akan merasakan itu ya. Bagaimana kita meminimalisir dampak itu, kemudian apa sih harapan dari Pak Henry untuk rekan-rekan atau untuk kita nantinya ketika publikasi ini supaya dampak negatif dari nggak ada begitu ya, itu ya, meminimalisir itu. Nah seperti apa Pak? Ya, saya tuh sering kali menemukan, sayang sekali ya, material penelitiannya, data penelitiannya itu bagus sekali gitu ya. Tapi ketika menulisnya memiliki sangat lemah ya, cara menuliskannya tuh lemah begitu, sehingga hanya disubmit di jurnal yang kualitasnya rendah. Kan sayang banget itu ya, padahal materialnya bagus. Hanya karena dia tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi tulisan gitu ya, yang bagus, yang enak dibaca, gitu, ngalir banget begitu itu, in English pula kan gitu ya. Nah, itu akhirnya disubmit di jurnal yang biasa-biasa, sehingga apa impact-nya tuh sedikit, hanya beberapa circle saja yang membaca itu, kecuali kalau Scopus, Q1, Q2, Q3 itu kan langsung disitasi banyak orang ya. Betul. Kan bahkan ada satu institusi pokoknya citasi kalian harus maksimal minimal Q4 gitu ya, atau Q3 tuntutannya gitu ya. Dia akan mencari lah kalau jurnal-jurnal kita itu nggak masuk ke situ, ya nggak bakalan akan ada citasi ke sana. Nah ini berarti kan yang menjadikan pelajaran yang pertama tidak hanya sekedar bagaimana memahami plagiat tadi ya, isu plagiarisme, tapi bagaimana juga cara menyajikan ya data penelitian tadi menjadi tulisan artikel yang sangat-sangat enak dibaca. Gitu. Nah ini tantangannya. Baik, ini ada berita lagi. DPR lakukan investigasi soal dugaan plagiarisme dekan FEB UNAS. Berarti ini pemerintah sudah mulai turun untuk membahas tentang ini karena mungkin terdampak ya Pak, nama baik ya, nama baik tidak hanya pribadi, institusi tapi juga negara. Nah, investigasi ini perlu didorong, perlu tidak sih Pak sebenarnya memang harus sampai sebegininya untuk terkait publikasi ini kita dipantau, atau sebenarnya cukup dari dosen kita beri pemahaman, kita beri pelatihan dengan baik, yang pastinya memang tidak ada yang instan ya Pak ya. Cukup dengan itu atau memang harus ada seperti tadi yang disampaikan Pak Henry, ada dewan etik yang memang selalu
mengawasi, Iya. bahkan melihat satu persatu, Betul. sehingga tidak harus DPR turun tangan ya terkait publikasi. Iya, Menurut iya. Pak Henry seperti apa? Ya, untuk menghadapi situasi seperti ini gitu ya, ini kan sudah fatal ya, Betul. institusinya sudah terdampak. Nah ini sudah sangat membuka aib gitu ya, dan dampaknya bisa macam-macam, apalagi swasta ya. Betul. Memang keterlibatan beberapa tahap tadi ya, dari sisi kampusnya itu kan kita punya LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Di situ ada satu bagian atau tupoksi yang gunanya untuk plagiarism checker contohnya. Jadi dari situ sudah screening nih. Artikel sebelum keluar itu dari situ sudah di screening. Plagiarisme ini berapa detektor ya? Detektornya jangan asal-asalan juga begitu ya. Ada yang karena turn in mahal begitu ya, atau authenticated mahal gitu, pakai yang gratisan, yang abal-abal. Terus kemudian bisa di-exclude pula gitu ya, yang kira-kira ini banyak Bisa dikurangi gitu, diakal-akali lah ya, intinya diakal-akali ya, nggak bisa juga seperti itu gitu ya. Artinya betul-betul kita menggunakan tool yang bagus, ya cost di awal memang agak besar, cuman aman gitu ya. Institusi sudah terscreening. Nah, baru tahap selanjutnya kalau sudah artikel ini sudah tersubmit di jurnal, kan ada editor, Betul. ya kan ada reviewer jarang ya yang mengecek plagiarisme ya, tapi minimal editor. Dari situ sudah terscreening harusnya loh ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok sampai ini muncul begitu di akhirnya, padahal itu sudah ada screening yang itu sebetulnya sudah gampang sekali terdeteksi dari awal. Begitu. Baik Pak, tadi sudah kita bahas tentang syarat-syarat untuk bisa publikasi internasional. Iya. Nah, sekarang yang sering masih kita pasti banyak hal yang kita sering lupa nih, autoplagiasi. Nah, ini mungkin pelatihan saja 1 kali 2 kali tidak cukup begitu ya. Betul. Ada tim etik pun juga rasanya PR sekali tim etiknya ini selalu kamu lagi kena ini lagi. Nah, autoplagiasi ini sebenarnya bagaimana kita bisa mengantisipasi itu, bagaimana kita benar-benar, kalau tipsnya dari Pak Henry nih ya, supaya saya nggak melakukan autoplagiasi ini nih, apa yang Bapak lakukan? Ya, Oke, autoplagiasi atau self plagiarism itu saya rasa bukan hal yang buruk ya, karena begini, misalkan yang jadi masalah itu begini, apa yang sudah saya publikasikan itu saya publikasikan ulang, gitu ya, tanpa ada signifikasi perubahan outputnya begitu. Nah itu tentu itu self plagiarism 100% gitu ya. Tapi ada kalanya ketika saya melakukan penelitian dan penelitian saya itu kan memiliki satu roadmap gitu ya. Maka tidak akan ada penelitian sekarang tanpa ada penelitian sebelumnya. Nah penelitian sebelumnya itu kan menghasilkan suatu karya. Nah karya itu sendiri saya citasi begitu ya. Itu karya saya citasi. Cuman yang itu boleh gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai 100% atau lebih dari 10% itu adalah dimuat di karya kedua begitu. Itu sudah self plagiarism atau autoplagiasi. Karena begini, jurnal itu orang kan yang baca kan nggak peduli ya. Ini 2 jurnal ini orang yang sama atau orang yang berbeda. Yang dia lihat itu kan adalah topiknya, idenya gitu ya. Sehingga kita memang tahu karena kita yang buat kan. Ini karya pertama saya, ini karya kedua saya. Tapi kalau orang pembaca kan tidak paham itu, tidak mengerti itu, tidak aware itu. Ya, mereka anggap orang berbeda. Makanya mindset peneliti itu ketika kita menghasilkan publikasi pertama ya udah itu anggap saja orang lain begitu ya. Perkara nanti itu kita comot sebagian karena itu sebagai landasan penelitian yang terbaru, ya kita citasi. Ya, seperti halnya kita mencitasi punya orang, persis seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa itu bukan sesuatu yang negatif, tapi yang perlu dipahamkan adalah bagaimana cara menghindarinya, bukan menghindarinya ya, melakukannya ya. Ya lakukan citasi seperti wajarnya citasi pada umumnya. Anggap saja itu artikel yang berbeda punya orang begitu. Jadi tidak boleh langsung ambil satu paragraf, tempel gitu, nggak boleh ya Pak? Mentang-mentang ini saya buat kok, ini hasil dari pemikiran saya, itu Anda yang buat gitu. Tapi orang yang baca atau plagiarism check tool yang melakukan itu kan nggak ngerti, nggak tahu. Dia kan nggak akan detek nama. Dia kan melihat konten gitu ya. Konten sama lebih dari 10% atau 20%, ya udah out gitu ya. Jadi memang kita pada tulisan sendiri harus parafrase, harus menggunakan teknik-teknik untuk menghindari plagiarisme, self plagiarisme itu. Ya, betul. Nah, itu untuk terkait memang yang publikasi kita yang sudah publikasi nih Pak.
bagaimana dengan fabrikasi data? Oke. Nah, seperti apa nih? Dan mungkin kalau tadi kita sudah membahas juga ya falsifikasi Falsifikasi data. fabrikasi data. Nah, ini baiknya seperti apa sih? Ya, gitu. oke. Jadi ada kalanya penelitian itu karena keterbatasan infrastruktur, karena keterbatasan alat dan apapun gitu ya, ternyata menyebabkan data yang dikolek itu tidak terlalu banyak. Padahal dalam penelitian itu butuh data yang semakin banyak semakin bagus. Ini ada namanya teknik augmentasi gitu ya. Oke. Nah, itu bukan fabrikasi gitu ya. Dikatakan fabrikasi memang dia mengenerate data baru, tapi data baru itu ada underlying-nya, ada sesuatu yang diandalkan. Gitu ya, Mbak. Misalkan kalau kita bicara sedikit teknis gitu ya, orang matematika ketika ada dua titik gitu ya, titik A dan titik B atau tiga titik C. Tiga titik ini lurus. Kalau ditarik garis itu lurus. Saya kan bisa memprediksi titik-titik di antara dua itu, di antara tiga itu. Kenapa? Karena ini pasti lurus gitu ya. Itu augmentasi gitu. Kenapa kok saya boleh melakukan augmentasi? Karena dasarnya saya tiga data tadi. Nah, kalau fabrikasi nggak ada, Mbak. Tiga ini nggak ada. Saya buat aja data fiktif gitu ya. Untuk supaya apa? Kesannya penelitian itu bagus ya. Betul-betul cantik sesuai dengan idealnya begitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ya nggak boleh. Memang tidak boleh. Tidak ya, boleh. Pak. Kalau falsifikasi tadi datanya dimodif, ya, keluar hasil dia melakukan eksperimen ya, tapi datanya tuh tidak sesuai dengan harapan. Harapan tidak dengan analisis awal, betul. jadi dipaksakan. Dipaksakan enggak sesuai. Jadi ya baiknya dua-duanya dihindari ya, Pak. Dihindari ya. Harus dihindari. Jadi daripada melakukan dua hal itu nggak boleh itu ya. Lebih baik kita mengembangkan risetnya. Ya benar. Jadi akui saja kalau memang itu terjadi kelemahan, kesusahan, ya sudah akui saja, tidak perlu harus buru-buru dilakukan publikasi gitu. Oke. Sebenarnya apa sih Pak yang mendorong ketika tadi ya melakukan falsifikasi data atau fabrikasi data? Apa yang mendorong rekan-rekan akademisi, rekan-rekan peneliti saat melakukan penelitian itu akhirnya ya udahlah saya lakukan ini. Itu tuh apa sebenarnya yang mendorong? Ya karena kepepet ya. Itu Karena tadi kepepet tadi ya, kepepet risetnya waktu kurang banyak atau gimana gitu nih, ya. Pak? Ya, yang jelas dia tidak mencapai titik di mana penelitian itu dikatakan sebagai berhasil. Oke. Gitu ya. Jadi gagal atau bahkan penelitian itu belum jalan. Ya karena waktu ini sudah berjalan, penelitiannya ini butuh waktu yang panjang sehingga penelitiannya itu belum selesai, tapi waktu durasi hibah kah atau apapun atau mungkin itu periode sekolah dia begitu ya, itu selesai gitu ya, nggak ada perpanjangan lagi sehingga mau nggak mau saya harus submit, kalau enggak saya harus terminate begitu. Nah, kondisi seperti itulah yang membuat orang tuh gelap pikiran ya, akhirnya ya sudahlah saya fabrikasi, saya tergoda, saya falsifikasi begitu. Oke, jadi berarti cara untuk mencegahnya ya harus well prepare ya, harus untuk risetnya betul, lebih baik lagi, time management ya. Jadi kalau kita misalkan bagi teman-teman dosen ini yang sedang studi begitu ya, studi lanjut, waktunya sudah injury time begitu ya, jangan sampai melakukan hal itu gitu ya. Jangan sampai gelap mata gitu ya. Jadi gelap pikiran ya, bukan gelap mata. Karena hasilnya berdampak. Oh bahaya banget. Kalau misalkan ada yang nuntut, dulu kan pernah terjadi. Nggak mungkin ini saya melakukan. Jadi penelitian itu begini, Pak ya. Kenapa penelitian itu dipublikasi dalam bentuk jurnal? Supaya peneliti lain itu dengan mengikuti cara yang sama, hasilnya itu didapat yang sama. Nah, ada case di mana peneliti itu melakukan falsifikasi, ada penelitinya lain mengikuti cara itu persis. Ini kejadian di Jepang. Ya, student S3 mengikuti cara yang dia lakukan berkali-kali. Gara-gara apa? Dia melihat data peneliti itu dengan cara seperti ini, hasilnya seperti itu. Tapi dia nggak pernah mencapai titik itu. Nah, di situ timbul kecurigaan. Ini nggak mungkin ini, karena sudah mencoba cara yang sama, langkah yang sama, variabel yang sama, hasilnya selalu berbeda. Makanya terus ada report ke universitas kan, lakukan investigasi. Ternyata betul, karena memang saya harus graduate, saya harus lulus gitu ya. Jadi itu ujung dari kenapa harus dipublikasikan. Betul. Supaya itu pertanggungjawaban moral ya. Oke. Selain untuk menambah hasanah pengetahuan ya, bahwa itu sudah melakukan ini. Itulah ceritanya, Pak. Oke, ya. siap.
Baik, tadi berarti penelitian itu dipublikasikan karena memang tujuannya untuk bisa mempublikasikan apa yang hasil kita riset. Ya, finding ya, temuan. Findingnya, temuan apa supaya diperluas ya Pak informasinya. Jadi itu upaya validasi ya. Upaya validasinya Iya. juga supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran etika lainnya. Jadi falsifikasi data ataupun fabrikasi data tadi. Nah, kemudian tuntutan publikasi. Iya. Kita bicara tuntutan publikasi. Ada lagi nih Pak, Iya. timeline waktu untuk kapan harus lulus, Iya, kapan harus betul. pengajuan jabatan fungsional, iya. BKD-nya, kan? Tuntutan Akhirnya Iya. banyak juga yang terjadi saat ini mengajukan ke beberapa jurnal secara bersamaan. Bersamaan, iya. Nah, ini nih Pak, bagaimana sih solusinya? Mungkin ada beberapa kali saya mengikuti webinar ataupun seminar juga dari rekan-rekan senior gitu, bahwasanya ajukan aja secara bersamaan. Nah, tetapi kadang kan banyak yang mungkin meng-highlight atau Iya. mendengarkan atau mengaplikasikan langsung, ya udah saya langsung sebarkan ke beberapa jurnal secara bersamaan. Tidak ada dengan tapinya itu tidak diperhatikan. Oh, Nah, iya. ini kalau menurut Pak Henry nih, sebenarnya sah nggak sih kita langsung ajukan ke beberapa jurnal untuk dari Oke. hasil riset kita Iya. dalam bentuk publikasi? Oke, ya itu tidak mengurangi esensi penelitian ya. Penelitiannya mungkin bisa valid ya, bisa bagus, cuman tidak beretika gitu ya. Tidak beretikanya begini, karena nanti ketika ada multiple entry begitu ya, ada jamak ya, istilahnya publikasi jamak. Jika semua di-accept gitu ya, semua diterima, kemudian dipublish. Ada 2 artikel yang memiliki namanya DOI. Ya, jadi DOI itu semacam apa ya, kalau kita EKTP itu NIK gitu ya. NIK-nya. Ada EKTP, 1 orang 2 EKTP ya, seperti itu. Apakah itu beretika? Kan gitu ya. Pertanyaannya kan simpel saja. Ada 1 orang peneliti tapi memiliki DOI artikel yang sama nih kontennya, tapi DOI-nya ada 2, ada 3, ada 4. Kan aneh gitu ya. DOI itu betul-betul unik ya, sedunia itu. Jadi nggak boleh sama. Oke. Nah, sehingga kalau ada 2 DOI dengan 1 artikel yang sama, ada 2 DOI tapi artikelnya itu sama begitu ya, itu kan pelanggaran etika saya. Jadi itu harus dihindari. Nah, caranya ya memang makanya di publisher atau jurnal itu selalu mengirimkan, kalau dia sudah accept ya, mengirimkan klausul persetujuan, agreement ya. Jadi menyatakan bahwa jurnal ini belum pernah dipublikasikan atau belum pernah dikirimkan ke Beberapa jurnal lain gitu ya. begitu ya. Itu sebagai pengaman saja untuk retraction. Jadi ketika nanti suatu saat jurnal ini kok diklaim dikomplain gitu ya, loh ini kok you menerbitkan ini, padahal jurnal saya juga menerbitkan itu gitu ya, langsung dia akan buka klausulnya tadi, duluan mana tanggalnya gitu ya. Oke. Oh duluan saya ya, berarti dia yang menangan gitu. Nah kayak gitu kan melanggar etika ya. Berarti memang harusnya dari kitanya sendiri juga Iya, harus betul. tahu Harus ya, sabar. Pak, harus sabar. Kayak saya submit jurnal di Scopus itu, dia sudah bilang reviewnya sekitar 3 atau sampai 4 bulan. Ya selama review itu nggak akan saya ganti jurnal. Padahal saya udah ngotot banget, ngoyok banget, pingin cepet gitu ya. Ya nggak bisa, karena itu masih under review. Waktu itu pas tanggalnya itu langsung ada keputusan bahwa jurnal saya tidak bisa dipublish, nah baru saya pindahkan. Seperti itu gitu ya. Tapi kan kita terkadang ini ya Pak, timeline waktu. Betul, Kita betul. kejar-kejaran waktu. Betul. Kepentingan kita untuk BKD, untuk mungkin syarat khusus. Nah, berarti kan kita harapannya segera publish nih. Berarti ya mau tidak mau terkadang itu menjadi salah satu penyebab. Nah, menurut Pak Henry nih, apakah kita bisa mengantisipasi itu? Karena kan pastinya tadi ada masa tunggu saat publikasi. Nah, baiknya supaya tidak ada konflik kepentingan sehingga hasilnya pun juga tetap berkualitas. Ini seperti apa? Ya kalau masih proses ini ya, masih proses di awal begitu. Ini saya bicaranya ada 2 bagian. Kalau peneliti itu masih proses di awal-awal, segera buat timeline kan gitu ya. Timeline itu saya laporan akhirnya tuh di bulan apa gitu ya. Terus kemudian sekarang posisinya di bulan apa. Sehingga timeline itu jelas. Dan kalau misalkan saya mau menyasar suatu jurnal itu review prosesnya itu berapa lama? Misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masukkan dalam timeline. Masuk enggak dalam timeline yang kita buat itu? Kalau enggak masuk ya cari jurnalnya lain.
Itu ya, itu berarti well prepare di jauh-jauh sebelumnya, perencanaan. Berarti. Nah, kalau memang ternyata kejadian ini di luar prediksi begitu ya, tahu-tahu molor penelitiannya atau dana yang turun itu terlambat begitu ya. Sehingga apa? Penelitiannya juga molor kan? Betul. Prediksi timeline tadi itu sudah nggak berguna. Tidak bisa dilaksanakan. Sudah nggak bisa dilaksanakan lagi. Nah, ini kalau kayak gini ya kita harus menurunkan idealisme kita gitu ya. Nggak bisa lagi ngejar jurnal itu gitu ya. Kita harus hunting jurnal-jurnal ya tadi, tapi yang bukan predator ya. Yang tetap kita jaga kualitas, kredibilitasnya jurnal itu terjamin begitu, tapi yang waktunya masih affordable gitu ya, masih memungkinkan kita untuk publish. Berarti memang kita saat perencanaan penelitian ini pun punya plan B. Betul, Jadi betul. punya database jurnal yang memang sekiranya kalau plan A ini tidak berjalan, plan B ini tetap bisa loh kita accept di sana tanpa mencederai etika-etika publikasi ini ya Pak ya. Iya, iya. Kalau misalkan di proposal penelitian itu targetnya itu adalah Sinta 4 begitu ya. Terus kenyataannya saya submit di Sinta 1, itu kan nggak ada masalah. Jangan sampai kita ngomong muluk-muluk banget ya di proposal publish di Sinta 1. Kenyataannya susah kan? Larinya ke Sinta 4. Ketika di assessment oleh asesor, oleh reviewer, loh ini kok nggak tercapai ini ya. Itu kan jadi presiden buruk. Mending setnya tuh yang rendah, tapi kenyataannya kan bisa di-up-kan ke kualitas yang lebih baik. Itu lebih aman gitu ya. Nah, Lebih itu baik contohnya. seperti itu ya Pak Lebih ya? baik seperti itu. Kan ada pilihan tuh Sinta hibah dari kementerian itu 1 sampai 4 misalkan. Ya udah nggak usah tinggi-tinggi, kalau memang diperbolehkan antara ini situ ya ambil 4 saja gitu ya. Misalkan ya amannya ya. Kenyataannya masa saya dokter Sinta 4 misalkan ya sudah ambil saja yang Sinta 1 atau 2, tapi itu kan lebih aman ya daripada saya dari awal ngomong Sinta 1 kenyataannya nggak bisa gitu. Oke, jadi lebih baik kita ambil standar yang tengah-tengah lah Iya. gitu ya, supaya menjaga kualitas kita juga. Karena kita ya. kan ada constraint waktu ya. Kalau nggak ada constraint waktu, ya no problem. Baik, berarti untuk bisa mengetahui jurnal itu bagus, pasti ada sistem kita memantau Iya. jurnal itu dari mana proses artikel kita untuk bisa diterbitkan ya Pak ya. Betul. Dan jurnal-jurnal bagus, jurnal-jurnal berkualitas, bereputasi itu pasti sudah menggunakan sistem yang transparan Iya, Pak ya, transparan. bisa Dari kita sisi transparan. pantau. Kemudian list dari reviewer kan juga sudah jelas. Iya. Siapa editornya, reviewernya, dari negara-negara mana begitu ya. Kalau reviewernya itu sudah mencantumkan negara-negara yang itu ibaratnya sudah di abu-abu begitu ya. Nah, ini juga perlu dicurigai, atau diversifikasi atau keragaman ya. Keberagaman dari reviewer itu sedikit sekali, kok hanya dua negara begitu. Nah, itu juga harus dicurigai gitu ya. Harus kita perhatikan ya Betul. Pak. Kita ikuti standar kalau jurnal internasional yang diakui adalah dari 4 negara begitu. Jadi ya harus Mengikuti paham itu. aturan-aturan juga ya Pak supaya terhindar Iya. sebenarnya. Dan reputasi dari nama-namanya kan bisa kita track. Oh ya, betul. Namanya ini kita track, ini reputasinya jelas itu. Oke. Kali ini kita punya berita lagi, Pak. 20 negara terbanyak terbitkan artikel di jurnal Predator dan Indonesia urutan kedua, kok kayak lomba 17-an ini kayaknya ya, juara kedua. Tidak membanggakan. Tidak membanggakan, ini juara yang tidak usah diikuti kalau bisa ya kayaknya ya Pak ya. Nah, ini suka tidak suka ini kenyataan yang sudah ada saat ini. Iya. Nah, kalau Pak Henry sendiri untuk menghindari jurnal predator, karena tawaran-tawaran itu kan pasti banyak ya. Bahkan saya setiap hari itu mendapatkan broadcast, WA penawaran, email, semuanya sudah, aduh kayak mendatangi kita dengan janji-janji manis. Untuk menghindari jurnal predator ini memang apa sih sebenarnya dari kita secara pribadi sebagai dosen yang harus dilakukan, Pak? Oke, ya, yang jelas melakukan pemeriksaan double check ya ke jurnalnya. Jurnal yang selalu menghembuskan angin surga begitu ya, artinya tawaran-tawaran yang sangat enak sekali didengar gitu ya. Publisnya cepat ya, minim koreksi, review cepat. Itu danger ya, hati-hati begitu. Terus itu kan kalau dari tahapnya begitu sudah kelihatan gitu ya. Jadi seolah-olah itu dia kayak sales gitu ya, yang selalu kejar
kejar closing gitu ya. Kejar target. Kejar target begitu. Gimana dapetin penulis-penulis itu sebanyak mungkin kan gitu. Nah, itu saya rasa itu kan mudah ya. Sense kita itu kan cukup mudah untuk mendeteksi itu. Paling mudah itu. Terus kemudian kalau memang itu ternyata susah dideteksi dari situ, ini kok kayaknya dia juga bagus sih anunya, prosesnya juga wajar ya, 2-3 bulan 4 bulan. Oh saya tapi agak curiga, paling ini masih predator ya, cek yang lain ya, mini riset yang lain. Contohnya dari tadi itu ya, daftar jumlah negara, kemudian negaranya mana saja, apakah itu adalah negara-negara yang makmur atau negara yang banyak konflik begitu kan. Sense kita itu kan mudah saja ya, tapi itu bukannya tidak bisa kita jadikan tolak ukur juga ya. Ada juga di negara-negara konflik itu penelitiannya bagus-bagus ya, di daerah-daerah Pakistan, Afghanistan begitu ada beberapa profesor yang bagus gitu ya. Tapi kan sedikit porsinya, mostly atau India ada yang bagus, tapi banyak oknumnya gitu ya. Banyak sekali yang melakukan tawaran-tawaran seperti itu, sehingga negara-negara itu sudah cukup banyak sekali di blacklist ya oleh beberapa jurnal, oleh beberapa universitas. Nah kayak gitu tuh harus kita mini riset ya. Harus mini riset. Jadi dosen intinya suruh riset ya. Jadi mau penelitian juga harus well prepare, mau publikasi pun juga harus well prepare jurnalnya supaya tidak menjebak kita ya. Saya rasa kalau sudah ada materialnya, ya materi jurnalnya ini sudah siap, saya rasa kita tinggal milih gitu ya, nggak usah terlalu khawatir. Nah yang orang jadi membuat overthinking itu nggak neliti-neliti, tapi malah milih-milih jurnal dulu gitu. Jadi memang harus siapkan penelitiannya yang bagus, yang berkualitas, baru kira-kira hasilnya ini bisa publish di mana, begitu ya Pak ya. Baik. Nah bagaimana ini Pak untuk kita bisa menghindari ancaman-ancaman jurnal-jurnal predator ini gitu ya. Supaya mungkin haruskah kita blok atau haruskah kita ya diamkan saja? Saya rasa caranya ya dengan banyak kolaborasi ya. Institusi, kita bicara institusi itu kan biasanya menawarkan kolaborasi ya, kolaborasi, kemudian dari kolaborasi itu circle-nya kolega kita itu kan juga akan kita ketahui gitu ya. Betul. Misalkan satu institusi begitu ya, misalkan contoh kami di UTY punya kolaborasi dengan university di mungkin Malaysia gitu ya. Di Malaysia dia sudah sangat well known anti predator jurnal begitu ya. Nah sehingga ya pengalaman mereka jurnal-jurnal apa saja itu bisa kita ketahui gitu ya. Dengan adanya itu penelitian bersama. Jadi memang networking, networking salah satunya. Publikasi itu memang penting ya Pak. Membentengi kita dari predator jurnal itu adalah buat circle seluas mungkin, gitu ya. Buat circle seluas mungkin, buat network seluas mungkin, supaya kita mendapatkan dampak positif. Terhindar dari jurnal predator. Kemudian kolaborasi riset kita juga mungkin akan lebih beragam begitu ya Pak ya, sehingga data-data riset kita pun semakin berkualitas. Kayak misalkan saya sebagai peneliti, saya collab dengan peneliti dari Jepang gitu ya, profesor dari Jepang. Beliau sudah sangat pengalaman dong ya, jurnal-jurnal yang bereputasi. Dengan memanfaatkan pengalaman beliau, saya udah nggak perlu lagi cari-cari jurnal gitu ya. Udah, saya yang penting supply data, supply artikel, beliau yang akan mensubmit. Kan salah satunya contoh seperti itu. Siap. Yang sudah sering terjadi, dampak dari etika, pelanggaran etika, mungkin tadi dari etika penulisannya, dari etika publikasinya, mungkin dampak dari jurnal predator ini Pak. Biasanya kan kita yang merasakan. Nah, meminimalisir itu sudah dari tadi kita bicarakan. Mungkin banyak juga webinar, konten-konten di channel lain yang membahas itu, menyadarkan itu, tapi ternyata masih banyak juga, karena terbukti juga kan tadi berita-berita itu masih, dan kita masih kok ya ikut kejuaraan itu gitu kan. Nah ini seperti apa nih Pak Baik? Karena edukasi ya, karena memang kita tahu bahwa peneliti di Indonesia itu dosen itu kan banyak banget, dan usianya itu kan kita tidak tahu ya usia yang produktif untuk meneliti itu berapa persen.
Nah ini kemungkinan jika melihat data tadi kita urutan kedua itu kan kemungkinan peneliti-peneliti yang memang tuntutan bukan untuk kualitas penelitiannya tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban itu yang kemungkinan menyumbang kontribusi terbesar untuk mengikuti kejuaraan. betul. Jadi saya rasa itu edukasi dan pendampingan ya. Pendampingan. Ini hal-hal seperti ini butuh partisipasi institusi. Partisipasi institusi itu sangat kuat untuk membuat ekosistem penelitian itu sehat. Ya, gitu. Oke, jadi memang harus ada pendampingan untuk rekan-rekan dosen. Iya. Baik itu berarti kita harus berkolaborasi dosen senior dengan dosen muda ini memang harus dikolaborasikan ya Pak ya supaya hal-hal yang mendominasi mungkin yang menyumbang pada hal-hal negatif ini bisa kita minimalisir lagi. Nah, kemudian bagaimana nih supaya dosen-dosen Indonesia lebih kreatif nih Pak? Supaya ya kan tadi ya kalau kita tidak kreatif ya kita tidak akan inovatif. Betul. Jadi saya rasa gunakan fasilitas yang ada ya, tools ya. Di sesi kita sebelumnya kan kita membahas tentang AI ya. Ya salah satunya menggunakan AI itu. AI sebagai itu. Intinya kunci. Gini, betul. Bagaimana jurnal kita, artikel kita bisa masuk ke jurnal yang bereputasi, ya kualitasnya harus baik, kan gitu kuncinya. Gimana supaya baik, diterima, tidak asal-asalan? Karena kenapa sih kok kita milih predator? Karena di sana sini ditolak kan gitu ya. Sana sini tolak atau nggak pede begitu. Akhirnya ya sudahlah cari jalan black market saja ibaratnya seperti itu ya. Nah, ya kualitasnya harus dibaikin. Gimana cara ngebaikin kualitas? Ya dengan tools kan gitu. Kita bisa AI, kita bisa enhance cara tata tulis kita, paraphrasing kan gitu ya, atau proofread. Kan kita sudah ada proofread gitu ya, di AI itu sudah ada fasilitas proofread supaya lebih mengenhance. Ya walaupun yang baca orang-orang Indonesia juga gitu ya, orang Indonesia membaca artikel bahasa Inggris yang nulis juga orang Indonesia. Kenapa kok tidak di bahasa Indonesia kan? Nah itu kan ada Sinta tuh sekarang. Tapi kan ada beberapa yang mintanya memang harus internasional berreputasi kan gitu. Oke. Nah terkadang kan sebenarnya hal-hal ini sudah kita sadari ya Pak. Tapi ada beberapa rekan mungkin yang merasa etika yang ada ini malah jadi membatasi ide-ide dan akhirnya ya stuck di situ-situ saja. Jadi mungkin salah satunya salah pemanfaatan AI yang harusnya menjadi asisten kita tapi ternyata jadi advisor begitu. Nah, ini nih yang mungkin sering terjadi. Nah, supaya hal ini tidak timbul atau tidak semakin meluas nih untuk rekan-rekan dosen supaya kita menghadapi menyikapi etika yang ada, aturan yang ada ini bisa tetap menjadi salah satu cara justru yang bisa membuat kita berkembang. Nah, itu seperti apa, Pak? Ya, meningkatkan awareness ke kode etik penelitian ya. Nah, itu yang perlu ditingkatkan karena awareness kita itu sangat lemah. Artinya ketika ada melihat ada teman gitu ya, atau kita melihat ada kolega yang melakukan seperti itu, kita ignorance gitu ya. Ya sudahlah urusannya dia. Karena awareness kita itu kurang untuk menyikapi itu. Kalau itu kita sudah serempak bareng-bareng awareness terhadap kode etik penelitian, ya hal-hal seperti itu kan sebetulnya tidak ada. Ya ini mungkin terdengar retoris ya, cuman ya memang seperti itu ya. Jadi mindset publik ya terhadap kode etik penelitian itu harus kuat dulu gitu ya. Mau apapun teknologinya, kalau mindsetnya masih mindset mengignore hal-hal seperti itu, ya akan terus terjadi gitu ya. Dengan caranya apa ya? Implikasi saja jika terjadi retraksi institusimu yang akan terdampak gitu ya. Kalau misalkan publis di predator itu nggak akan ada yang citasi dia gitu ya. Nggak berdampak juga gitu ya. Memang sudah sampai di internasional, cuman nggak ada yang mensitasi, itu so what gitu ya. Nol citasi, padahal di Sinta itu kan ada Sinta Score itu kan ada salah satu unsurnya adalah citasi. Citasi, betul. Banyak banget tapi semua predator nggak ada yang mensitasi, yang mensitasi hanya dia sendiri gitu ya. Sinta Score-nya juga segitu-segitu aja ya Pak ya. Self citation gitu ya. Ya hanya menggugurkan kewajiban akhirnya. Gitu. Berarti bisa dikatakan tantangan utama dalam publikasi dan memahami etika adalah sebenarnya diri sendiri. Iya, awareness-nya itu ya. Dan yang harus kita lakukan ini apa nih Pak? Untuk supaya tantangan tersebut bisa kita hadapi. Ya, kalau merubah
mindset orang-orang sudah old itu susah ya, apalagi umur 40-an ke atas itu sudah kayak nggak mungkin ya. Kita harus siapkan, kita brainwash generasi muda sekarang ya, etika tentang penelitian. Makanya saya mengajar juga tentang kreativitas dan inovasi gitu ya. Salah satu kajiannya adalah kode etik. Ya, kode etik itu termasuk nanti ada plagiarisme dan kawan-kawan. Nah, itu salah satu upaya ya, menanamkan, men-brainwash generasi Gen Z ini supaya nanti kalau sudah jadi old itu nggak kayak gitu gitu. Oke. Jadi tantangan utama kita sebagai dosen berarti Ya mengedukasi. Ya, mengedukasi. Mengedukasi baik itu mahasiswa kita Betul. ataupun rekan-rekan sejawat begitu ya Pak ya. Walaupun susah ya, walaupun butuh perjuangan ya. Betul. Mungkin kalau untuk mahasiswa ya masih Ya. banyak kemudahan Iya, ya Pak. iya. Mungkin untuk rekan-rekan sejawat, rekan-rekan akademisi, pastikan kita bisa memahami etika publikasi dengan baik supaya kita bisa terhindar dari plagiarisme dan juga pelanggaran etika-etika yang mungkin itu bisa berdampak negatif untuk kita. Berarti kesimpulannya untuk sebagai dosen kita memahami etika, selalu terbuka, open mind pada aturan-aturan yang berlaku dan kita memahami itu semua untuk menghasilkan penelitian yang terbaik dan publikasi yang terbaik, begitu ya Pak Hendy. Menguatkan jejaring juga ya. Menguatkan jejaring, punya network yang luas supaya terhindar dari plagiarisme. Ya. Terima kasih Pak Henry untuk Sama-sama. obrolan santai kita. Baik rekan akademisi, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast santai Sambang Asik Kritik tentang akademik dan isu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Dosen untuk update informasi dan isu-isu terkini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.